Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Ini panggilnya siapa ya jadi? Claudia. Namanya Claudia. Panggilannya? Claudia. Oh, bukan Ambon. Ya kalau mau dipanggil Ambon. Alhamdulillah. Depan saya ada. Kalau Ambon tuh panggilnya apa sih? Mbak atau apa? Aku mau panggilnya Mbak aja semua lah udah. Mbak Claudia ya. Nah, Mbak Claudia ini bulan November baru bersyahadat. Tanggal 20 ya. 20 November 2024. 2024. Oh, di Masjid Cut Mutia. Sud Mutia, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya, men. Oke, alhamdulillah. Berarti ini berarti ini mualaf yang belum seumur jagung nih berarti ya. Iya, Mas. Aduh, belum panen berarti. November, berarti baru-baru aja nih ya. Boleh cerita nggak dulu kenapa kok bisa dalam tanda kutip kok nekat gitu hari masuk Islam? Bukan nekat sih kok, Oh, bukan nekat. karena juga belajar juga dulu ya, gitu maksudnya cari tahu juga karena emang awalnya karena nonton Kodondi gitu. Yang, Akhirnya yang baru, mana? yang Kesia, yang Kesia. ya, Oke. gitu. Akhirnya baru terbukalah otak dan pikiran ini kalau iya juga ya, terus akhirnya baca lagi, belajar gitu, terus sering nonton juga, terus sering dengerin kajian juga di Spotify gitu kan. Iya ya, gitu. Akhirnya kayak ya udahlah gitu. Terus ada momen-momen yang kalau aku bilang momen pindah Islam itu karena ada power of zikir yang aku alamin gitu sih. Tapi sebelum situ, latar belakangnya siapa? Claudia nih dari keluarga Kristen. Kristen ya. Gerejanya Di GBI sama di GBI lagi. GBI Betani lagi. Iya. Yang di mana? Kok yang ketawa di dia? Gandaria City. Gandaria City. Oke, tahu lah kita ya. Tahu. Bosnya siapa kita tahu lah ya. Dulu bos kita sama berarti. Oke, terus keluarganya dari situ berapa saudara Claudia? Berdua. Aku punya adik laki-laki. Oke, terus Claudia masih tinggal sama orang tua atau masih tinggal sama orang tua, tapi sekarang udah berapa bulan ini sih tinggal sendiri. Tinggal sendiri, oke. Jadi GBI ini aktif dulu di gereja? Enggak aktif banget sih kok. Tapi bayar perbuan aktif? Lumayan aktif. Lumayan aktif. Nah, itu yang penting kan? Itu yang penting. Enggak aktif di gereja nggak apa-apa, yang penting perbuan aktif. Terus perjalanannya, nah saya pengen tahu nih prosesnya setelah nonton video saya sama Kesia, terus akhirnya mikir, betul. Buka Bible nggak? Buka Bible. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Berarti yang saya omongin terbukti ada ayatnya kan? Iya. Terus ada satu ayat yang mungkin dulu aku mikirnya yang Yesus maksud ini dia gitu, karena ada ayat Alkitab yang aku lupa nih di mananya, tapi kalau nggak salah di Yohanes, yang akan datang setelah aku, yang akan memberitakan kebenaran dan kepadanya lah kamu harus nurutlah kasarannya gitu. Dia akan memuliakan aku. Ya, dia akan memuliakan aku bla bla. Nah, aku tuh dulu mikirnya ini antara Yesus atau Roh Kudus after Yesus naik ke sorga gitu kan. Tapi Yohanes 16 ayat 13. Mungkin itu. Terus akhirnya aku belajar Islam, begitu aku kebuka ayat itu lagi, enggak, Yesus nih ngomongin Nabi Muhammad nggak sih? Gitu. Aku mikirnya gitu. Kita nggak usah klaim lah ya. Kita nggak usah klaim. Ya, itu gitu. Kan kitab suci orang. Pemikiran aku gitu loh. Sebenarnya dia udah berusaha buat ngasih tahu nih gitu, tapi dengan yang akhirnya berbeda-beda lagi ya udah gitu, kayak udah mau lurus tapi kayak set gitu. Begini udah kayak akhirnya nggak ketemu gitu loh kok. Oke. Gitu. Terus dari situ mulai jarang ke gereja juga karena kayak mungkin di yang sebelumnya terlalu keras gitu. Terus aku pindah ke yang satu. Di sini diterima sih, tapi tidak ada benang merahnya kok. Yang di mana maksudnya? Yang di gereja yang terakhir maksudku. Oke. Terus? Tidak ada benang merahnya gitu. Oke, kamu yang sebagai pendosa dan dengan semua kebiasaan kamu yang masih jelek itu kamu diterima, tapi tidak ada benang merahnya gitu loh maksudku. Benang gitu. merah gimana maksudnya nih? Enggak, apa ya? Aku ngerasain
nggak ada kerucutnya aja gitu loh. Maksudnya Oke. walaupun kadang aku mikir masa iya, sorry ya masa iya sih gue masih minum alkohol, aku masih kadang ngerokok, masa sih diterima karena kan itu sebetulnya kalau menurut Bible itu tidak boleh kan gitu. Masa masih diterima, tapi kalaupun ada penerimaan tapi nggak ada benang merah kerucutnya gitu loh. Jadi kayak aku cuman ngawang aja udah gitu. Okay. Statusnya nggak diakuin gitu. Ya gitu sampai akhirnya ya udah berjalan terus mulai jarang ke gereja, walaupun saat aku mulai berpikir dan belajar itu dari bulan Maret. Puasa tahun lalu berarti. Oh, dari setahun yang lalu berarti? Dari 2024 bulan Maret. Iya, Maret. Aku udah mulai bergejolak tuh, Oke. gitu. Udah mulai belajar. Oh, berarti itu udah nonton video saya sama Udah Keisha? nonton, udah nonton. Oke. Tuh, berarti sadatnya sampai November baru sadar? Iya. Hampir setahun baru sadar? Bergejolak, betul. Oke. Kasarannya Kristen enggak, Islam juga enggak, gitu loh. Di tengah jalur yang masih mau masuk tapi aduh gimana ya gitu. Mau di Kristen juga aku udah sempet balik masuk gereja kayak mikirnya kemarin gue salah nih mikir mau masuk Islam lah, belajar lah, salah nih gitu. Cuman pemikiran sesaat lah gitu. Sempat masuk gereja lagi tapi kosong kok. Nggak tenang. Dulu aku pernah di gereja itu yang aku rasain dulu kalau masuk gereja tuh kayak kalau apa kok namanya? Kalau kita kemasukan Roh Kudus gitu apa kok namanya? Bahasa roh gitu loh. Maksudnya kayak berasanya beda gitu loh. Tapi udah berapa lama belakangan kan gak pernah ngerasain kayak gitu lagi gitu. Sampai akhirnya pas kemarin berpikir mau masuk Islam, masuk gereja lagi, mikir oh siapa tahu balik lagi nih vibes-nya nih gitu. Pas masuk gereja ya masih kosong aja gitu kayak ya udah lost aja gitu loh kayak wah ini kayaknya ada yang salah nih gitu loh. Kok gue jadi merasa bersalah ya? Enggak kan justru karena aku anaknya mesti tek gitu loh, makanya pas kodon ngasih tahu, dan maksudnya kan semua didasarkan dengan apa yang ada di Alkitab lah, taruhlah yang dulu jadi kitab suciku yang jadi pedoman lah gitu. Walaupun memang dari kecil aku tahu bahwa Alkitab tiap tahun itu beda penerbit, kadang kata-katanya bisa beda lagi gitu. Tapi aku nggak sampai nalar di waktu kodon dibilang kalau ya Alkitabnya aja bisa digonta-ganti nih isinya, ya terus gimana dong gitu. Terus aku akhirnya mikir iya ya kalau buku pedoman kita aja bisa digonta-ganti manusia, terus kita harus percaya sama siapa gitu. Bisa aja kan dia ganti kata-kata A jadi B, terus tapi kita percaya nih gitu loh. Akhirnya aku mikir nggak bisa gitu loh. Kalau aku ngejalanin agama yang buku pedomannya aja beda gitu. Aku mikirnya kalau handphone, buku pedomannya aja kita ganti, handphonenya rusak loh. Handphonenya nggak bisa kepake, nggak berfungsi gitu. Gimana tuntunan hidup gitu sih aku mikirnya. Jadi kayak ya udah gitu. Berarti ini namanya Keisha effect dong berarti. Ya. Waduh. Terus berapa lama jadi? Maret sampai November itu? Sampai November, iya. Bergejolak gitu? Bergejolak. Mau masuk bingung, ya tetap mikirin keluarga juga gitu. Sampai ada di satu titik yang aku mikir, mau sampai kapan? Sampai ya itu, aku merasakan yang the power of zikir itu udah berkali-kali. Nah, maksudnya gimana sih power of zikir itu apa maksudnya sih? Jadi ada... Jadi masih Kristen udah berzikir gitu? Masih Kristen, betul. Terus yang ngajarin siapa? Aku tuh sempat ngobrol sama temanku di kantor. Waktu... Bukan cuma teman sih, dia di atasan aku sih. Dia itu leader aku. Aku ngobrol sama dia kan mualaf kok. Aku tanya, waktu dulu mualaf, itu prosesnya gimana gitu. Aku cuman pengen tahu doang gitu. Terus dia bilang, aku baca hasbunallah bla 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 gitu. Terus ada satu momen di mana aku pulang dari kantor itu aku sampai keliling jalan jauh kok. Saking aku tuh kayak kosong, kayak lagi di titik yang wah udah nggak bisa lagi nih, udah sumpek banget nih pikiranku yang. Naik apa itu? Jalan kaki kok. Aku jalan kaki itu dari kantorku dulu itu di Pasar Baru. Aku jalan itu muter sepanjang kota. Itu jalan jauh banget kok.
setelah Sepanjang kota. aku lihat maps itu kayak aku jalan jauh banget ya. Tapi yang di pikiran aku tuh kalau aku jalan mati, orang nggak bakal bawa aku pulang ke rumah deh. Udah deh. Terserah deh. Aku mau mati-mati di jalan gitu waktu itu. Mamaku sampai nelponin pacar aku, diteleponin, disuruh cari lah bla 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 gitu. Sampai ada di satu titik itu aku pulang ke rumah terus aku bilang sama ke mama aku, kayaknya Yesus udah nggak sayang deh sama aku gitu. Aku udah coba semua cara yang selama ini aku lakukan, doa puasa, puasa Esther, puasa 40 hari, itu aku udah jalanin gitu loh, kayak aku nggak ngerasain ada satupun perubahan gitu. Mungkin kalau ada aku cerita sama temen, ya udah Tuhan cuman suruh lo tumbuh gitu. Tapi aku nggak ngerasain gregetnya sama sekali kok gitu loh. Sampai ada di satu momen pas aku dibilangin kalau kamu berdoa, kan aku emang suka doa itu sujud kok. Iya. Ya. Sujud mukanya sampai ke lantai. Enggak, cuma berlutut salah. Berlutut ya. beda sama bersujud. Berlutut salah. Nah, terus aku coba kamu biasanya kan berlutut. Coba kamu sujud, dia bilang gitu. Terus ya udah kamu sujud, taruh tangan kamu di lantai kayak ya posisi sholat. Nah itu aku coba kok malam itu. Kayak Yesus. Yang waktu dia di Getsemani ya? Iya, kan kayak Yesus kan? Betul, iya dong. Nggak salah kan? Aku berdua kayak Yesus dong berarti. Aku sujud gitu, terus aku kayak udah kok itu kayak plong gitu. Nah malam itu aku bilang, ya aku mau nangis. Kalau Yesusku yang kemarin nggak bisa nolong aku, mulai hari ini biar Allah yang tolong aku. Udah tuh udah plong. Terus di bulan April itu ada momen yang kalau mau dipikir di dalam nalar manusia itu nggak mungkin bisa aku dapet. Aku zikir, aku cari di TikTok kok. Zikir gitu. Zikirnya apa aja coba? Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Terus Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir 100 kali. Haulahuma yasir wa la tu'asir robita min bil qadir 100 kali. Itu sebelum tidur. 100 kali kan itu. Itu masih Kristen. Masih Kristen. Nah, pertama kali enggak, masalahnya yang muslim aja mungkin nggak semuanya zikir itu. Ini masih Kristen zikir itu. Aku pertama kali baca itu la ilaha itu kok. Itu aku kirim WhatsApp ke temanku yang Islam. Caranya baca ini gimana? Dia kaget kok. Lu ngapain baca kayak gitu? Gue pengen belajar gitu kan. Aku bilangnya udah bacanya gini. Dia voice note. Yang pertama kali aku rasain kok kayak kalau aku di gereja. Dari ujung kepala sampai ujung kakiku tuh semutan kok. Kesemutan? Kayak tuk gitu. Sampai di jari. Kan aku nggak punya tasbih ya. Jadi aku ngitungnya pakai tangan. Tuh aku belajar juga dari YouTube. Cara ngitung pakai tangan kan. Nah itu aku pas baca itu 100 kali yang pertama kali. Itu aku rasanya semua kesemutan, terus aku nangis tuh udah nggak bisa berhenti. Masya Allah. Udah nggak bisa berhenti, terus aku carilah artinya doa itu apa ya, karena aku sadar mungkin selama ini aku banyak dizolim sama orang, banyak jahat gitu. Bahkan aku mungkin tidak berada di jalannya Allah gitu loh. Jadi pas aku tanya ke temanku, jawabannya dia, karena seumur lo hidup, lo nggak pernah zikir, Jay. Bahkan syaraf di tubuh lo aja tuh ikut zikir. Jadi apa rasanya kayak semutan semua gitu loh, kayak yang nggak bisa gerak sama sekali kok. Berarti aku cuma bisa itu diam duduk nangis gitu. Pertama kali zikir itu yang aku baca itu la ilaha itu 100 kali. Masih belepetan kok. Berarti satu sebadan itu bereaksi. Iya, yang aku rasain saat mungkin dulu aku pernah di gereja yang didoain, yang ditumpang tangan gitu loh kok, yang sampai kita jatuh. apa rebah gitu gitu. Telentang. Aku pernah sampai kayak gitu. Nah, aku ngerasain momen itu lagi saat aku zikir yang pertama kali itu. Akhirnya terus aku cari lagi, mesti baca apa lagi sih gitu, biar hidupku dipermudah lah. Saat itu ya, makanya pas akhirnya aku zikir yang 3 ayat itu tadi, itu ayat atau apa ya ngomongnya itu. Terus pas dan besokannya tuh Allah kasih apa? Kasih duit?
bukan duit situ. Kasih duit. Kayak aku yang harusnya Jawab saat doanya. itu di-cut dari kerjaan. Oke. Entah gimana caranya, aku Nggak masih jadi? dipertahankan. Oke. Gitu. Kayak aku yang wow, kalau orang biasa nggak akan mungkin bisa ngelakuin ini. Ini pure karena Allah, ya. Tapi masih kayak nggak lah, ini kebetulan, gitu, masih kayak gitu. Karena itu bulan-bulan April kayaknya. Masih nyangkal gitu Masih ya. nyangkal, betul kok. Masa iya sih, gitu loh. Aku tuh mikirnya gitu. Masa Udah iya sih? dikasih jawaban masih nggak Ya, terima gitu masih ya. gitu. Nggak. Terus? Kedua kali pun kejadian gitu. Malamnya aku zikir 3 ayat itu 100, besokannya langsung nggak pakai nunggu lama kok, kayak Allah tuh tek, udah nih gitu, kayak aku yang wow, udah gitu. Udah sampai yang ketiga kali pun begitu, hal yang di luar nalar manusia bisa kejadian di aku tuh aku dapet gitu. Berkah zikir itu gitu, pas aku pas kejadian aku langsung wah. Berarti ketiga kali gimana rasanya? Masih tetep kok, masih nyangkal. Waduh, bandel juga nih Ambon 1 katanya gitu ya. Masih kayak yang ya coba deh. Sampai di titik yang terakhir itu aku udah yang udah nih. Aku udah belajar. Aku udah tahu nih sebetulnya gitu bahwa Islamlah yang benar gitu. Aku udah hatiku udah di sini gitu. Kalau mau ditanya secara KTP mungkin ya masih Kristen waktu itu gitu. Tapi kalau secara hati ya aku percaya Muhammad itu nabiku bla 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 gitu. Tapi pas akhirnya yang keempat ini jujur kayak nguji Allah gitu loh. Kayak nih ya. Dan aku ngomong kok. Nih ya. Kalau aku zikiran 3 kali ini Allah besok kasih, aku masuk Islam deh. Keempat apa ketiga? Keempat. Dan dikasih kok. Minta apa? Waktu itu memang minta nominal uang. Gitu. Oke. Yang Allah kasih. Berani ya minta duit ya? Iya kok, Allah kasih. Jadi aku kayak ya udah, terus aku harus mempertanyakan apa lagi gitu. Terus aku mikirnya aku masih Kristen loh gitu. Aku belum syahadat aja Allah bisa kasih. Dan aku merasakan yang the power of zikir tuh kayak jalan, wow. Islam tuh hebat ya. Jalan tol. Punya jalan tol. Jalan tol. Nggak pakai calo gitu? Nggak pakai calo gitu kan. Nggak pakai calo gitu. Allah. Walaupun ada perdebatan kalau pas aku cerita, ya itu kan tetap melalui Nabi Muhammad. Kenapa nggak langsung nyembah ke Yesusnya aja loh? Yesus kan juga perantara kan di sini. Ya kan gitu. Bedanya apa? Di Bible juga perantara. Ya, kan gitu. Wah, Masya Allah. Bisa begitu ya? Iya, aku juga nggak tahu sih kok. Udah 3 kali, udah 3 kali minta dikasih, masih nantang lagi keempat. Masih nantang yang keempat. Berarti Masya Allah, Allah maha ini ya, maha memberi ya. Memberi, betul. Terus setelah keempat gimana? Ya udah, aku langsung bilang ke temanku itu bahwa aku kan sempat kontak temanku buat aku mau syahadat, mau pindah Islam, terus aku udah bilang, udah nih, gue udah yakin. Teman-temannya pada kaget dong? Teman-temanku kaget, bahkan teman-temanku kantorku itu sampai yang ngajak ngobrol aku yang 4 mata, yakin nggak? Jangan karena ini enggak, yang tahu cuman aku sama Allah. Dah gitu. Aku mau jelasin kayak apa, nggak akan masuk karena memang ini hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih kok. Rasa yang aku rasain tuh aku nggak bisa explain dengan kata-kata gini loh, itu kan nggak bisa gitu sih. Aku mikirnya kayak, dan aku udah belajar, aku udah tahu, ya sudah gitu. Terus ke masjid? Ya. Dianterin siapa? 20. Dianterin teman kantor juga gitu. Sama yang temanku itu. Udah. Waktu bersahadat gimana rasanya? Nangis kok. Kayak blus gitu, kayak wow. Lega? Aku Islam akhirnya. Ada rasa lega? Iya. Kenapa aku rasa leganya? Nggak tahu kok. Oh, kirain karena nggak perlu nyembah manusia lagi. Gitu. Ada nggak rasa lega seperti itu? Mungkin lebih ke kayak, oh ya emang toh dari dulu aku berpikirnya Yesus itu bukan Tuhan. Di atasnya dia itu masih ada yang lebih berkuasa. Tapi kebanyakan orang kan Yesus itu kuasanya udah paling mentok lah gitu. Padahal menurutku dari zaman dulu pun Yesus itu di atasnya masih ada yang lebih berkuasa, ya Allah Bapa ya. Kan ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Di sebelah gimana kanan dong? Allah Bapa, betul. Itu bahkan pengakuan iman rasuli kan.
turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Ya berarti kan ada dua nih, bukan satu jadi satu Dua apa? gitu. Dua entitas? Ya gitu loh maksudku gitu. Lu nggak nanya sebelah kiri siapa? Nggak tahu aku siapa sih. Kenapa harus di sebelah kanan juga gitu? Aku nggak tahu. Iya ya, kenapa sebelah kanan ya? Kenapa nggak di sebelah kiri? Gitu loh. Ya mungkin sebelah kiri udah tempatnya Roh Kudus mungkin, kan nggak Ya, tahu kan? mungkin. Ya kita nggak boleh mengira-ngira gitu lah. Terus setelah bersyahadat ngasih tahu mamanya. Sebelum syahadat aku bilang sih. Oh, sebelum syahadat malah udah ngasih tahu mamanya. Udah ngasih tahu. Gimana? Mamanya gimana? Aku ngasih tahu, aku besok mau syahadat hari Rabu hari Kamis waktu itu. Kalau nggak salah tanggal 20 November di Masjid Sutmutia gini. Ya bertentangan kan. Aku paham namanya ibu gitu. Ya. Dan apalagi mamaku itu dulunya Islam. Oh, mamanya dulu Islam? Ya. Ini udah banyak bener ini yang orang podcast di tempat saya nih yang syahadat juga, yang dari keluarga yang dulu mamanya Islam masuk Kristen, terus kemudian malah anaknya masuk Islam, mamanya dulunya dari Islam boleh masuk Kristen, giliran anaknya dari Kristen mau masuk Islam nggak boleh, gitu lah ya. Itu maksudku. Ya, tuh mamanya gimana waktu itu reaksinya? Nangis? Nangis mungkin karena juga aku nggak lihat langsung kan, aku minta telepon. izinnya lewat chat. Oh, chat. Gitu karena kalau langsung aku tahu pasti akan dilarang gitu. Bahkan waktu aku bilang aku disuruh pulang. Gitu yang aku tahu bahwa ini pasti nggak boleh gitu loh. Dan aku bilang mau diizinin atau tidak aku tetap akan masuk gitu. Karena aku cuma ngasih tahu kok gitu. Ya. Bukan minta izin ya. Ya, bukan minta izin. Ya. Gitu karena Papanya? aku nggak ngasih tahu sih kok, belum sempat ngobrol. Papa juga. masih sama mama atau udah pisah? Oh, udah pisah. Berapa saudara kalau dia? Berdua. Adik atau kakak? Adik laki. Adik laki. Adiknya juga tahu akhirnya. Tahu dari mama. Akhirnya tahu dari mama. Ya, mamaku juga cerita ke keluarga-keluarga yang dari papa ya gitu, karena keluarganya mama kan Islam semua. Gitu. Itu juga ya ceritalah aku masuk Kristen gitu dan masuk Islam. Salah. Ya, terus gitu dan pada nggak percaya gitu dan kayak yang nggak mungkin gitu loh. Karena dulunya di Kristen aktif banget gitu ya. Ya karena bagi mereka aku Kristen banget aja gitu. Bahkan yang ngajarin, maksudnya aku suka sharing sama mama masalah kekristenan gitu ya, maksudnya mah coba kita puasa ini, mah kalau baca Alkitab, bahkan saat mamaku misalkan berdoa baca Alkitab, terus dia akan tanya artinya tuh ke aku kok. Ini maksudnya gimana ya? Mama tadi berdoa buat gini. Nah, ini arti jawabannya kayak apa? Terus aku yang baca, aku yang artiin. Oh, Ma, berarti Tuhan tuh bilangnya gini gitu kok. Terus sampai malah jadi kalau dia yang ngajarin. Ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, gitu. Aku yang ngajarin lah gitu. Aku yang ngasih tahu gitu. Ke teman-teman pun gitu, gitu. Aku yang ngajarin, oh puasa Ester, puasa 40 hari gitu. Kalau nggak kuat ya udah sekuatnya gitu. Yang penting niat gitu. Terus baca Alkitab, doa semalam suntuk gitu. Karena kalau di Islam ada tahajud, aku sering doa jam 2 pagi bangun sampai pagi gitu. Ya. Doa terus praise and worship gitu. Itu aku sering gitu dulu. Jadi pas, ya bahkan aku aja masih amazed bahwa aku bisa merasakan damai yang sebegitunya gitu loh di Islam. Gitu. Jadi kayak ya udah, apalagi sih yang dicari hidup selain damai? Iya kan gitu. Betul, damai. Terus teman-teman kantor gimana? Ya, pada nggak percaya atau gimana? Pada nggak percaya karena maksudnya kita nggak ada nyuruh lo masuk Islam, kita nggak ada. Justru aku belajar bukan dari mereka kok. Aku kan mencari sendiri. Lihat podcastnya Kodondi, lihat Alkitab, akhirnya baca dari sini, nonton si A, nonton si B. Oh, iya benar gitu loh maksudku. Aku cuma ngikut Yesus kan. Aduh keren itu. Itu keren itu. Aku cuma ikut Yesus kok gitu. Gitu loh. Aku bahkan saat aku debat sama mama juga aku bilang gitu kan. Yesus bilang siapa yang mamaku kan maksudnya ya masih berkiblat dengan Yesus itu Tuhan gitu. Dan kalau
yang mau masuk surga itu harus ngikut Yesus ya harus masuk Kristen karena Yesus di Kristen gitu ya. Ya. Terus aku berdebat ke mamaku adalah Yesus aja bilang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat di mana aku lupa gitu tapi aku tahu itu. Terus aku bilang ke mamaku kan Yesus bilang kayak gitu. Islam percaya Yesus loh. Berarti aku masuk surga lah. Iya. As simple as that Iya. gitu loh. Islam percaya Yesus, bahkan percaya Yesus itu Nabi Isa yang nanti akan datang Iya, saat betul. kiamat sama kan Iya. gitu. Yang tidak dipercayai cuman Yesus sebagai Tuhan. Toh saat aku kecil itu aku pernah belajar saksi Yehova juga. Oh gitu? Iya. Berapa lama? Lama kok. Aku dari nggak bisa baca Enggak, sampai itu waktu itu bisa sebagai Kristen, sebagai Kristen. tapi belajar saksi Yehova. Saksi Yehova. Ya. Oh, didatengin ke rumahnya? Didatengin ke rumah. Sama sama gua. Gua dulu 3 bulan berarti Jawa. Aku jauh lebih lama kok. Aku Oh, lama. sampai SMA. Oh. Dari nggak bisa baca sampai karena kalau mereka kan ada bukunya ada kenaikan level tuh. Iya. Dari yang buku gede yang gambarnya masih itu sampai yang buku tokoh. Oh, oke. Nah, itu aku belajar tuh semua. Dan mereka pun kan juga tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan betul. gitu. Betul. Karena mereka nggak percaya adanya Tritunggal Iya, gitu. betul. Makanya mungkin akhirnya bagi kalangan Kristen mereka disebutnya sesat lah Iya. gitu karena tidak mempercayai Tritunggal Iya, gitu. bidat gitu. Bukan bid'ah, bidat. Nah, akhirnya dari situ sih aku maksudnya nyampe di nalar aku bahwa ya saat Yesus mau bikin mukjizat dia berdoa Doa kepada dulu. Allah ngangkat tangan Iya. gitu kan. Iya. Bahkan saat dia mau diserahkan sama Yudas, dia berdoa, dia sujud gitu kan. Betul. Minta kalau bisa cawan ini lalu daripadaku gitu loh. Sebentar. Kalau dia bilang kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku, itu berarti Yesus lagi nego apa enggak? Lagi nego. Nah. Berarti benar lagi nego ya? Iya. Kalau bisa, cawan itu kan lambang penyalipan. Iya. Berarti kan dia lagi nego, kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Betul nggak? Setuju berarti, deal ya dia. Terus, Iya kan? Jadi ya udah aku mikir ya waktu di atas salib, Eli Eli lama sabatani. Allah Allah mengapa engkau Iya. meninggalkan aku ya. Nah, itu apa bentuk kerelaan kalau begitu? Nggak rela sebetulnya kan. Iya kan? Iya. Kira-kira lah, kan kita bisa analisis gitu lah. Iya kan? Iya. Karena setelah menganalisis itu sih aku mikirnya kayak Ini terlepas dari siapa yang disalib ya. Ya. Terlepas dari siapa yang disalib. Kalau Bible menceritakan Yesus yang disalib itu kan kitab suci Kristen. Di Quran disebutkan dia tidak dibunuh, dia tidak disalib tapi diserupakan. Ya, ini terlepas dari siapa yang disalib di dalam Bible, tapi kan ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya malah menggambarkan Yesus tidak rela disalib. iya. Dia nyuruh murid-muridnya jual jubah beli apa? Belikan minum. Sebelum ke Taman Getsemani habis perjamuan, Aku lupa lagi kok. kalau kamu nggak punya apa-apa jual jubah beli apa? Beli pedang. Beli pedang biar bisa itu Buat kan. apa? Buat apa beli pedang? Buat berjaga-jaga dari tentara itu Bukan Romawi. buat potong sayur. Bukan, iya. Makanya jaga-jaga kan? Siapa ya yang Ada yang Petrus, ada yang murid nebas kuping itu. memotong telinga tentara Romawi. penjaga imam. Walaupun terus disembuhin sama Yesus. Iya. Malah Yesus bilang, "Emang kamu kira aku penyamun?" gitu kan. Tapi kan itu seperti kayak bertolak belakang. Awalnya suruh jual jubah beli pedang, tapi ketika pedang itu dipakai buat motong telinganya disembuhin. Kenapa kira-kira? Ya nggak tahu kok. Karena kalah jumlah. Oh iya mereka Loh, banyak banget soalnya. Lah iya dong. Iya, Ya kalau nggak kalah jumlah mah mungkin belum tentu ya. Karena kalah jumlah jadi disembuhin. Ya itu juga mungkin ya hanya analisis gitu ya. Bukan istilahnya kan kita hanya berdasarkan urutan kronologi cerita gitu. Ya kan? Nyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Terus berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku. Iya. Keringatnya Yesus seperti titik-titik darah, pernah baca? Titik-titik darah ya. Pernah baca? Kalau orang keringatnya sampai seperti titik darah itu orang kenapa? Saking takutnya. Ketakutan, Saking takutnya. ya kan? Kemudian ketika ditangkap di sidang, Yesus bantah apa enggak? Ngebantah enggak dia dengan tuduhannya itu? Ngebantah. Ngebantah kan? Kalau ngebantah tuh orang yang rela disalib apa enggak? Enggak. Terus kemudian ketika di atas kayu salib dia teriaknya Eli Eli lama sabachthani. Iya. Itu ungkapan
protes atau ungkapan Protes, kerelaan? protes. Sekarang kalau memang doktrin bahwa Yesus memang datang untuk menebus dosa orang Kristen, kan harusnya dia tinggal ngapain mesti ngumpet di Taman Getsemani, ngapain dia suruh muridnya jual jubah beli pedang. Kan tinggal dia datang aja ke Imam Yahudi kan, aku datang untuk menebus dosa kalian, salib aku. Kan harusnya begitu. Ini kok harus ada drama-dramanya gitu loh maksudnya. Betul nggak? Ya, kalau dulu aku mikirnya ya mungkin karena ya Yesus itu manusia biasa Iya. gitu loh. Makanya masih punya rasa takut Oke. gitu loh. Masih Tapi- sangat ketakutan gitu. Oke, kalau dia takut, tapi dia tahu nggak dia harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Tahu. Hah? Tahu dong. Kalau tahu, kan dia sudah menyerahkan kehendak Bapa. Heeh. Kalau tahu, kenapa dia harus ngumpet? Ya kenapa harus nego lagi? Nah. Jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku gitu Ya, kan. kenapa harus ngumpet? Gitu. Kalau memang dia tahu dan dia rela, kan dia tinggal datang aja ke Imam Yahudi, salib aku dah gitu. Iya. Biar cepet kalian dosanya ditebus gitu. Kan harusnya begitu. Iya. Tapi ini kok ada drama-drama yang menggambarkan bahwa Yesus nggak rela gitu. Itu sih hanya analisis ya. Itu mau terserah orang Kristen kan. Orang Kristen mau mempercayai bahwa dosanya ditebus ya monggo kan. Nggak ada yang melarang gitu loh. Tapi maksud saya, Yesus oleh orang Kristen kan sebagai Tuhan nih. Ya. Kalau sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Sebagai Tuhan. Tahu dong. Tahu. Kalau tahu, boleh nggak disebut misinya misi bunuh diri? Oh iya. Dih, ketawanya biasa aja dong. Iya ya. Baru nyadar ya? Loh iya kan? Iya mesti bunuh diri Sebagai dong. Iya dong. sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, dia tahu nggak dia harus mati di atas kayu salib? Tahu. Harus tahu sebagai Iya dong. Tuhan, masa Tuhan nggak tahu? Masalah nanti di bumi dia sebagai manusia, dia nggak tahu hari kiamat, lain cerita lah. Tapi sebelum turun ke bumi, sebagai Tuhan, dia harus tahu dia akan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Iya. Berarti kan misi bunuh diri. Iya. Iya. Misinya, bukan Misi, motifnya. iya. Saya nggak nanya motifnya. Nah, gitu. Baru sadar ya? Iya. Mesti bunuh diri. Iya bener. Iya. Nah, terus akhirnya setelah mamanya tahu, sampai sekarang gimana? Ya masih nggak ikhlas sih kok tahu sih. Tapi ya sudah biasa, maksudnya nggak sampai. Karena udah nggak pernah bahas soal agama lagi aja. Oke. Karena aku sampai di titik yang itu aku sering debat gitu. Saat mamaku juga mempertanyakan proses saya pindah agama itu berbeda sama proses kamu gitu. Aku Oke. jawab kan sama-sama bukan karena manusia gitu. Sama-sama pure karena Allah gitu loh. Dan tidak ada paksaan gitu dan aku dengan sadar gitu memilih Islam sebagai agama yang benar gitu karena kayak mamaku pindah ke Kristen itu kan dia punya perjalanan sendiri Oke. gitu dari melalui yang dia lewatin Iya. sholatnya Iya, gitu. iya. Nah sampai akhirnya aku bilang ke mamaku bahwa ya aku merasakan the power of zikir gitu loh. Karena momen-momen yang di luar nalar itu aku sempat cerita ke mamaku, Oke. tapi memang tidak menceritakan part of zikir malamnya Oke. gitu. Nah akhirnya aku mengungkit, inget nggak kejadian ini. Oh. Malam sebelumnya tuh aku zikir loh, ini Oh, gitu. Nah mamaku sempat yang ya kalau emang berdoanya harus ada perantara Nabi Muhammad, ya kenapa nggak ikut Kristen yang berdoanya langsung ke Yesus ya. Aku juga mikir lah, Yesus itu kan juga perantara. Yesus kan nggak pernah, maksudnya dia ini perantara loh. Iya. Yesus itu sendiri oleh Paulus juga disebut perantara. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga disebut sebagai perantara atau penghibur. Bahasa Yunani parakleton. Ya. Mau tahu ayatnya? Paulus sendiri nyebut Yesus itu juga pengantara. Iya kan, bukan Ada Tuhan ayatnya. berarti gitu loh. Ya, kalau itu masih perdebatan lah ya. Di Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Pengantara itu siapa? Yesus. Yesus. Ini kata Paulus. Iya. Berarti Paulus juga menganggap Yesus adalah seorang pengantara. Iya. Terus Paulus kan juga bilang begini, kepalanya wanita atau istri siapa? Suami kan? Suami. Itu laki-laki. Kepalanya suami Yesus, Yesus. ya kan? Kepalanya Yesus siapa? Bapak. Bapak ya. Berarti kan ada hierarki. Iya. Ya, ada perbedaan otoritas, ada perbedaan wewenang.
Berarti kalau ada perbedaan begini kan berarti tidak setara. Tidak setara, betul. Jadi nggak bisa dijadikan dengan konsep kesatuan itu tadi, gitu. Ya, ini sih bukan kita mau menafsirkan kitab suci orang, berdasarkan teks saja gitu. Kalau masalah mereka mau bilang tetap Yesus setara gitu misalnya, karena kan Athanasius di abad keempat juga akhirnya menyetarakan Yesus dengan Bapa, co-eternal, co-equal, yaitu kan karena mereka gitu. Ini kan hanya berdasarkan teks. Terus mamanya? Ya udah masih kekeh. Aku sampai di titik yang aku bilang ini the power of zikir. Udah terus aku bilang ya udah nggak usah berdebat lagi daripada juga makin bikin tambah sakit hati. Aku dosa, mamaku juga dosa kan gitu. Jadi mending ya udah kita urus agama masing-masing. Yang penting tetap doain aku biar jadi pribadi yang jauh lebih baik. Udah gitu aja sih aku. Setelah Claudia masuk Islam, sama mamanya jadi lebih baik, apa sama seperti sebelumnya? Alhamdulillah aku ngerasanya sih lebih baik sih. Lebih baik? Ngasih duitnya lebih nggak? Mungkin karena dari segi itu ya kok. Oke. Ya maksudnya lebih perhatian sama mamanya. Betul, ya gitu. Kayak aku bisa mencukupi hal-hal yang tadinya aku tidak mampu. Gitu ya, mungkin mamaku sempat ngomong, pindah Islam karena harta ya, aku sempat jawab saat itu gitu. Hartanya tetap sama aja gitu. Tapi ini pure karena Allah gitu. Tapi pas setelah itu aku berdoa ya, bismillah, insya Allah memang itu akan menjadi doa baik buat aku bahwa aku pindah dan Allah akan melimpahkan dan mencukupkan semuanya. Udah gitu sih. Akhirnya aku berpikirnya biar tiap doa yang diucap, mungkin sangkaan-sangkaan itu biar jadi doa baik aja buat aku sih, gitu aku mikirnya. Nah, pengen denger nih, kan Claudia kerja di perusahaan apa? Aku di F&B kok, F&B. di bisnis konsultan. Temen-temennya campur, Kristen Islam campur? Ada Kristen Islam, ya. Tapi maksudnya nggak ada perdebatan atau apa, enggak kan? Enggak. Baik-baik saja kan? Baik-baik aja. Gimana waktu sebelum bersyahadat nih, sama teman-teman di kantor tuh gimana? Apakah Claudia pernah mengajak orang Islam untuk masuk Kristen atau enggak? Enggak pernah. Karena aku ngerasa aja, aku aja masih kosong gitu loh. Cuman yang aku bilang kan, the power of zikir itu. Jadi aku tiap ditanya orang, kenapa? Aku merasakan the power of zikir. Dan aku nggak bisa menceritakan itu secara teks. Karena yang bisa ngerasain kan cuman aku gitu. Karena udah ngujiin sampai 4 kali. Gitu. Kurang ajar juga. Udah dikasih 3 kali, masih aja nambah sekali lagi ya. Gitu. Jadi dan aku udah baca juga di Alkitab gitu kan. Aku udah berusaha buat membedah lah gitu. Maksudnya ya bener, aku cuma ngikut Yesus kok gitu. Yesus nggak bilang orang yang mau masuk surga yang ikut aku harus Kristen, nggak ada. Bener. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya, jadi bukan apa. Yesus sendiri di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertama-tama nih nggak pernah nyebut kata Kristen. Ya. Nggak pernah ngajarin konsep Kristen. Nggak pernah ngajarin Trinitas. Bener loh ini. Kalau kita baca semua nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada nih ketiga hal ini. Jadi Kristen memang tidak diciptakan oleh Yesus. Tapi malah yang dilakukan oleh Yesus dan yang diajarkan oleh Yesus dalam 4 gospel ini, kalau kita mau jujur tanpa doktrin ya, ini sebenarnya ajaran Islam. Yesus sujud, kita sujud. Ya. Iya. Yesus nggak makan babi, kita nggak makan babi. Yesus puasa, kita puasa. Yesus 40 hari itu sama nggak sih? Sunat. Ya, sunat. Islam sunat. Ya. Yesus istilahnya ibaratnya terlepas dari siapa yang disalib, jenazahnya Yesus dikafani, kita orang Islam mati dikafani. Terus yang 40 hari baru naik itu sama ya? Sama di Islam? 40 hari baru naik maksudnya setelah di Islam itu Nabi Isa AS diangkat sebelum peristiwa penyaliban. Udah diangkat dulu kan? Kayak ditukar gitu kan? Iya, diselamatkan. Nah, terus bedanya apa lagi? Nanti kalau ada orang bilang, loh kalau lo mau bilang ikut Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak? Ayo lo. Enggak kan? Kan gini, kan kita bilang nih, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus dikafanin. Nanti ada orang Kristen bilang, kalau lo mau bilang Yesus Muslim karena 5 ini, terus orang Islam dibaptis nggak gitu? Jawabnya gimana?
Mandi wajib nggak sih? Nah, Iya kan? itu. Membersihkan diri Betul, kan? orang Islam. Yesus kan juga gitu waktu itu. Iya, orang Islam ada yang namanya mandi wajib atau mandi junub. Ya, Mandi junub itu di dalam Yahudi, tradisi Yahudi maknanya sama. sama dengan dibaptis. Sama kan? maknanya. Selem gitu kan? Betul. Biar semuanya basah. Kan? Menyucikan. Menyucikan diri. Tapi baptisnya di dalam Kristen maknanya udah berbeda. Di dalam Kristen, baptisan itu maknanya sudah pernyataan iman. Ya, ya. Betul kan? Oh, iya. Nah, jadi baptisnya Kristen sama baptisnya Yahudi aja beda. Gitu. Nah, kita malah yang mandi wajib itu sama dengan maknanya baptis orang Yahudi. Jadi kita lakinya sunat, sujud, puasa, nggak makan babi, dikafanin, baptis atau mandi junub. Sama Iya, dengan sama. Yesus. Iya. Belum lagi apa? Wudhu. Wudhu, ya. Ada nggak wudhu Yesus? Ada juga, karena Yesus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat udah mengatur sebelum masuk kemah perjanjian Cuci aja tangan. cuci tangan, Dia selalu membasuh. Iya, Iya. basuh tangan dan kakinya. Iya. Bener. Iya, benar. Iya kan? Nah, bener kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau begitu, Kristen ikut siapa? Kalau Yesusnya nggak pernah mengajarkan kekristenan. Ya akhirnya setelah aku nonton Kodondi terus aku berusaha buat menganalisis ya karena ngikut ajarannya Paulus. Nah, gitu. Berarti yang pertama kali disebut Kristen aja itu Paulus dan Barnabas dan pengikutnya di kota Antioquia. Antioquia. Setelah mereka tinggal di sana 1 tahun. Kisah 11:26. Itu sebutan pertama kali Kristen. Dan sebutan Kristen itu sebenarnya awalnya adalah sebutan ejekan sebenarnya. Ya kan? Buat Paulus, Barnabas dan pengikutnya. Konsep ketuhanannya kalangan Kristen sendiri itu kan memang juga develop atau dikembangkan belakangan. Kalau diteliti benar, Paulus sendiri juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Tapi mungkin baru benih-benihnya lah, ya. Nanti di abad kedua ada yang namanya Tertullianus mencetuskan ada istilah Trinitas. Gitu. Tapi Trinitasnya Tertullianus itu mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, tapi tidak setara. Tuh. Di abad keempat sama Bapak Gereja Athanasius baru dimodifikasi Yesus setara sama Bapa. Berarti kan itu ada development, Iya. ada pengembangan, ada apa namanya ya semacam ya pembentukan gitulah. Apakah Athanasius ketika bilang di Konsili Nicea 325 langsung ada Trinitas? Belum. Trinitasnya nanti 381 Konsili Konstantinopel. Baru Roh Kudus juga sehakikat sama Bapa, baru itu Trinitas. Hampir 400 tahun setelah Yesus nggak ada, baru ada Trinitas. Berarti ketika Paulus nulis, apakah Paulus sudah mencetuskan Trinitas? Mungkin secara istilah dan konsepnya belum sempurna seperti yang sekarang kita tahu lah ya. Tapi benih-benih Trinitasnya udah ada, karena dikembangkan oleh Tertullianus, dikembangkan lagi oleh Athanasius, dikembangkan lagi di Konsili Konstantinopel. Sampai nanti finalnya di Konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon? Setelah sebelum-sebelumnya udah ada konsili-konsili sebelumnya. Konstantinopel II, Konstantinopel III. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus? Pusing kan lu? Iya. Yesus punya satu kehendak apa 2 kehendak gitu. Sampai begitu, itu perkembangannya gitu. Nah, jadi boleh dikatakan sebenarnya Kristen itu satu, bukan dibawa oleh Yesus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena Paulus yang mencetuskan Kristen itu. Imannya Kristen itu kan mereka percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yeah. Nah, itu dari siapa? Dari Paulus, bukan dari Yesus. Kalaupun ada kata-kata Yesus yang mengarah ke situ, itu ternyata sudah dibuktikan bukan perkataan Yesus. Ini ada di buku ini. Oh, itu ada yang Yesus bilang ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu. Yang Ya. ada 7 perkataan 7 Yesus di kayu perkataannya. salib. Ya. Yang benar yang mana? Nggak tahu kan? Kan ya nulis sekarang Nggak usah 7 Waktu itu itulah, mah. nggak usah 7 itulah. Di Matius Yesus nyebutnya Eli Eli lama Lama sabatani. Di Markus nyebutnya apa? beda pokoknya. Eloi Eloi lama Eloi, Eloi, lama sabatani. sabatani. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Aramaik. Yang benar yang mana? Yesus ini sebenarnya ngomong Ibrani atau ngomong Aramaik nih di atas kayu salib nih gitu. Iya. Nah, itu aja kan masih jadi perdebatan. Ya tapi whatever lah ya.
Mau Eli Eli atau Eloi Eloi lama sabatani itu sebenarnya hanya mengutip Mazmur 22. Perkataan Daud, Eli Eli lama azaftani, bukan sabatani. Walaupun arti sama, tapi itu cuma beda dialek aja. Penulis gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan memang semuanya mengutip Septuaginta, mengutip kitab yang disebut Perjanjian Lama itu dengan apa ya, kayak semacam klaim bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Lama ini yang diambil dari Septuaginta sebenarnya bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Orang Yahudi. Terjemahannya diubah-ubah gitu. Itu dalam itu kalau sampai situ. Itu dalam. Itu urusan pendeta lah itulah. Itu urusan pendeta sama saya lah. Urusan Claudia sama mamanya nggak usah sampai situ-situ lah. Ya, Nanti malah mamanya pusing kan. Iya. Ya, gitu. Aku cuman ngomong ya, aku cuman ikut Yesus kok. Yang simpel-simpel gitu sih. aja, ya. Karena toh ya udah itu karena Yesus cuman ngomong. Saudara-saudara dari papa gimana? Ada yang sampai ada yang mau nyamperin aku ke kantor gitu. untuk kayak, diapain? Untuk didoain nggak apa tahu dia? Pak? kok. Mungkin buat diajak ngobrol mungkin. Oke. Cuman ya aku mikirnya ya nggak usah sih, nggak perlu sampai kayak gitu. Cuman mama nggak cerita memang ke keluarganya gitu karena kan keluarganya Islam kan, gitu mayoritas Islam gitu. Jadi tapi aku yang akhirnya datang ke kakaknya mama yang paling tua gitu bahwa aku cerita Muslim. Terus? Bahwa aku udah masuk Islam. Wah, gitu. senang banget senang dong ya. banget kok iya kayak katanya aku lepas satu dapat ganti satu. Oh, aduh. Lukir berarti namanya. Karena ya maksudnya akhirnya ceritalah dulu mama kamu waktu pindah kan nggak ada ngomong sama saya gitu. Tahu-tahu pindah, tahu-tahu Oh, gitu. mau nikah secara Kristen gitu. Saya kan juga nggak tahu waktu itu gitu. Makanya aku cerita ya kalau aku kemarin aku sempet ngomong ke mama, yang penting aku ngomong terlepas diizinkan atau tidak ya itu masalah belakang, yang penting aku sudah menganggap dia sebagai ibu ya aku cerita lah Kasih gitu. tahu. Ya. Jadi ya aku kasih tahu gitu. Oke, ini kan masalah keluarga lah ya. Tapi yang jelas kan istilahnya Claudia kan sudah merasa mandiri, dewasa. Jadi sudah berhak menentukan pilihannya sendiri dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Sekarang masalah Claudianya sendiri nih, setelah bersyahadat terus belajar Islami gimana? Aku belum belajar sih, maksudnya aku belajar sholat tuh dari YouTube. Sampai yang akhirnya, yang tadinya masih nggak tahu banget nih doa iftitah tuh panjang banget kan kok. Buat aku kalau ada yang pendek. Apa? Doa iftitah tuh nggak cuma satu. Kalau yang versi Muhammadiyah mungkin panjang, yang versi NU mungkin lebih pendek. Boleh yang mana? Karena aku lihatnya dari YouTube doang ya gitu. Jadi kayak mukenanya juga aku dikasih gitu-gitu. Jadi kayak aduh. Dari Masjid Sud Mutianya nggak ada pembinaan? Ya ada sih, maksudnya aku juga nggak ditanyain buat mau belajar ngaji, nggak ada ya udah aja. Ada gitu. mungkin kalau dia nggak ikut aku kali. Aku sempat nanya, aku mau ikut kajian di sana gimana, tapi diarahinnya ke Al Azhar gitu. Oh, Al Azhar. Oke. Terus gitu, udah ke Al Azhar belum? Belum. Ini berarti ini kan. Belum. Di Al Azhar gitu. Ada sebenarnya. Belum juga ke sana gitu. Nah, cuman akhirnya ya itu belajar sholat dari YouTube, bacaan-bacaan juga aku lihat dari YouTube, terus kayak abis sholat baca ayat kursi itu juga aku taunya dari TikTok gitu. Jadi tiap abis ya ayat kursi sekarang udah mulai dikit-dikit hafal walaupun belum full gitu. Tapi karena biasa abis sholat baca itu, terus sama Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, terus baru ayat kursi gitu, terus baru doa, udah gitu sih. Kalau saya dulu waktu baru-baru menghafal ayat-ayat Quran, yang saya kejar duluan udah pasti kan Al-Fatihah. Setelah itu kan Trikul. Trikul ya. Trikulnya. Setelah Trikul, saya kejar hafal ayat kursi. Saya kejar, diutamain. Justru pas aku belum hafal doa iftitah, aku hafalnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Nah, setelah aku tahu artinya kan, itu kan aku cuma
hafal kok. Iya. Setelah aku tahu artinya, oh ya Allah nih sayang banget loh sama aku. Nah, loh. Allah mau menjelaskan bahwa Tuhan tidak diperanakan kan. Iya. Gitu. Jadi kayak, aduh Allah baik banget sama aku. Iya. Bahkan dari hafalan sholat yang aku hafal selain Al-Fatihah, itu satu-satunya surat pendek yang waktu itu aku hafal adalah surat yang menjelaskan bahwa Tuhan tuh nggak diperanakan. Iya. Jadi kayak aku merasa Allah tuh sayang banget sama aku, sampai di bacaan surat yang aku hafal pertama kali aja, surat yang menjelaskan bahwa ya soal yang aku percaya di sebelumnya gitu loh, kayak aduh, ada relate gitu ya. Iya gitu loh, kok kayak Mengoreksi dan menjelaskan. gitu. Baru abis itu hafal Al-Kautsar. Al-Kautsar. Itu. Al-Kafirun. Belum kok, itu Belum. belum. Aku masih suka baca itu kalau pas doa hajat ya, sholat hajat gitu. Itu tapi masih pakai buku sih bacanya gitu. Doa kunut juga masih pakai buku bacanya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, step by step. Pelan-pelan bener. Tapi disempetin hafal surat ayat kursinya, ayat kursinya. Disempetin. Iya. Itu kan ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Itu dihafalin. Itu Iya. Masya Allah itu mah, ayat kursi itu. Baru 2 hari lalu aku pas abis sholat isya, aku sujud di rokaat yang kedua tuh kayak di kuping aku ini kenceng banget kok. Ketenangan yang kamu minta selama ini adalah Islam. Gitu Masya kayak Allah. terus aku pas habis sholat tuh aku nangis gitu kayak. Bahkan pas aku angkat badan gitu kayak aku tenang banget. Memang akhirnya setelah aku masuk Islam, momen apapun mau seberat apapun tuh kayak aku tuh tenang gitu, kayak aku yakin bahwa Allah aja dulu bisa nolong aku saat aku Kristen gitu. Jadi yang saat aku Kristen terus aku sujud, aku minta mulai hari ini Allah yang akan tuntun aku. Ya itu benar, Allah lakukan itu sampai hari ini gitu sih. Ya, Jadi sebenarnya makanya intinya yang sebutan Muslim itu artinya sudah tahu apa belum sebenarnya? Muslim itu apa? aku cuma pernah dengar dari Kodondi, berserah. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya udah, intinya cuma itu sebenarnya. Lu aja dulu Kristen nggak ada kerjaan baca-baca zikir. Tapi mungkin kalau aku waktu itu nggak baca Lain cerita ya. zikir, aku nggak akan sampai di titik ini sih. Nah, ya memang cerita orang beda-beda lah ya, lain-lain lah. Alhamdulillah semuanya patut disyukurin karena dari semua itu yang membawa kita ke Islam. Iya. Kan itu doang, intinya kan itu. Bahkan pernah waktu itu ada suami istri, orang Bangka, istrinya udah masuk Islam, suaminya nggak tahu, sampai ada ketahuan, ada buku apa diumpetin sama suaminya segala macam. Masih ke gereja bahkan. Aku masih gereja kok. Bulan apa? Natalan kemarin masih masuk gereja kok. Kenapa masih bisa gereja? Mamaku, maksudnya aku merasa aku menenangkan hati mamaku dulu deh. Gitu. Terus? Walaupun aku tahu salah gitu, tapi kayak ya di sisi lain aku berusaha buat menenangkan hati mamaku buat ya udah aku masuk gereja. Dan anakku juga kan, anakku umur 8 tahun kok. Masih di titik yang kena mentalnya itu tadi gitu, karena dia pernah lihat aku sholat, terus aku gak tahu harus jawab apa kok. Kenapa kamu pakai hijab? Aku jawabnya, aku disuruh bosku foto pakai ninja. Sumpah kok. Aku nggak tahu. Aku harus jawab apa soalnya. Ya bilang aja mau seperti Bunda Maria, susah amat. Harusnya ya kok. Iya. Tapi saking aku udah out of, aduh, aku harus jawab. Dan dia tuh mempertanyakan itu dengan nangis yang gerung-gerung gitu loh kok, sampai udah yang aduh, ya udah aku refleks aja gitu. Makanya kayak kalau di rumah tuh aku nggak bisa sholat dengan tenang gitu. Papanya anak-anak masih sama? Enggak. Oh udah enggak? Udah enggak. Udah berapa lama? Dari awal sih kok. Oh dari awal. Oke. Ya udah, kalau ditanya kenapa pakai kerudung seperti Bunda Maria lah. Iya sih, susah harusnya amat sih. gitu. Bahkan dia sekolah di sekolah Katolik kan, gitu. Maksudnya kan suster-suster kan juga ada yang pakai. Iya, suster kan juga pakai kerudung walaupun separuh di sini. Iya gitu. Coba tanya adiknya, coba cari lukisan Bunda Maria kayak apa sih? Pasti ada kerudungnya. Kerudungnya iya. Mana ada Bunda Maria nggak pakai kerudung? Itu Iya kan? makanya kayak ya sudah ada pelan-pelan gitu. Iya. Aku pikir gitu, karena kalau mau langsung aku nggak ikut gereja. Sekarang Claudia tinggalnya sama anak atau sama Enggak, siapa? aku tinggal sendiri. Sendiri. Lah anaknya? Sama mama. Oh, ikut mama. Ikut mama, oke. gitu. Berarti mama tinggal sama anaknya Sama- Claudia, iya, sama sama adikku. adiknya. Papanya?
Udah pisahkan. Oh, oke. Ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak inilah ya. Tantangan Claudia sekarang ini hanya bagaimana menunjukkan kepada mamanya setelah Dan Claudia kepada jadi muslim. circle sih kau. Circle. Ya. Circle itu kan sebenarnya kan ya oke hanya menjalin hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Tapi yang paling penting kan kepada mamanya dulu. Iya. Bagaimana mamanya akhirnya bisa menerima Claudia dengan ikhlas gitu. Ya walaupun mamanya tidak tergerak, ya itu hak mama. Iya, betul. Tapi yang penting bagaimana Claudia bisa menunjukkan kepada mamanya setelah jadi muslim kok tambah baik ya. Iya. Gitu. Aku berusaha di Penting. situ sih kok. Iya. Maksudnya ya kalau aku udah pindah Islam tapi aku masih kayak yang kemarin sia-sia dong. Iya, nggak ada Gitu sih, bedanya. Aku mikirnya. Kok satu lagi aku mau nanya soal Ismail sama Ishak. Kenapa memang? Kalau dulu di Kristen, aku mikirnya tuh dan ajaran dari orang tua juga mungkin kali ya. Kalau Islam itu agama yang lahir dari istri kedua gitu. Karena kan Terus? ada Sarah sama ada Hagar ya. Nah, si Hagar punya anak yang kasarnya kalau di Alkitab dibilangnya gundik malah ya. Oke. Nah, gitu maksudnya. Makanya dulu tuh Islam buat aku tuh kayak ya lu agama yang lahir dari gundik gitu Waduh, loh. Kayak parah banget kok gitu. Nah, terus si Sarah inilah yang diakui Tuhan gitu. Karena yang istri sah lah gitu. Oke. Sekarang tahu nggak Hagar itu sebenarnya siapa? Enggak Nggak tahu? siapa. Lu bacanya di Bible hamba ya? Ya kan? Iya, hamba. Jadi istrinya Abraham nggak? Jadi istrinya kan. Jadi istrinya? Dia kan hamba dari Sarah kan? Iya, hambanya Sarah kan? Dikasih sama siapa? Hah? Dikasih sama siapa itu yang aku lupa. Tahu apa? Tapi yang Kan aku dikasih tahu- sama Raja Mesir. Oh ya. Iya kan? Siapa itu sebenarnya Hagar? Ketika Raja Mesir ngasih ke hambanya Sarah. Gitu. Siapa Hagar itu? Nggak tahu. Ini ada kitab nih. Ini kitab orang Yahudi nih. Bukannya dari kiri ke kanan gitu? Dari kanan ke kiri. Kalau ini dari kanan ke kiri itu. Ya, ini ada Khomas. Isinya ini cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan ya. Tapi di sini ada tafsirnya. Nah, ya. Gua kasih tahu lu siapa Hagar. Sebelum kita bicara Ismail ya, sama Ishak ya. Emang kalau di Bible Claudia waktu itu yang disembelih sama Abraham siapa? Yang mau dikorbankan apa yang disembelih? Yang mau dikorbankan Gua kan tadi Ishak. nanyanya yang disembelih ya? Ya, Oh, berarti lu udah tahu jawabannya. Yang mau dikorbankan siapa? Ishak. Ishak, karena tertulis Ishak, gitu kan? Ishak. Baca nih. Ini kan ada kejadiannya, Genesis kan kejadian kan? Genesis kejadian. 16 kan? Heeh. Ada keterangan di sini. The birth Hagar. of Ismail. Apa? Hagar was Siapa a Hagar? daughter. Farao. Farao itu apa? Firaun. Hagar itu anak Firaun. Lah itu tulisannya. Yang nulis siapa? Yang nulis orang Yahudi yang punya kitab Tanakh. Ini tafsirnya orang Yahudi. Iya kan? Kejadian berapa? 16 kan? Iya. Adapun Sarai istri Abram tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah ini keterangannya Hagar itu siapa? Anak Was a daughter of Farao. Pharaoh. Pharaoh. Putri daripada Firaun. Firaun. Iya. Berarti apa? Putri raja. Putri raja. Bawahnya apa lagi nih? So it was that Hagar an Egyptian princess. Dia Princess. Iya, princess Mesir. Kalau Sarah itu putri raja bukan? Bukan. Hagar putri raja. Iya. Secara sosial tinggian mana kedudukannya? Loh, orang dikasih gini kok bingung. Iya. Sarah kan bukan putri raja. Dia kan dari dari Mesopotamia lah ya, menjadi istrinya Abraham. Padahal Sarah itu adalah saudara satu ayah malah sama Abraham. Oke. Hagar Harusnya nggak boleh nikah ya? Kak? harusnya, tapi ya zaman dulu kan mungkin masih murni lah ya. Oke. Hagar putrinya Raja Mesir. Secara sosial tinggian mana? Hagar. Nah, sampai akhirnya Raja Mesir memberikan Hagar sebagai hambanya Sarah. Ini kan sebuah penghormatan yang sangat tinggi gitu. Iya. Mau disebut gundik, Iya. mau disebut hamba, lawang tinggian dia posisinya sebenarnya gitu loh. Apapun disebutnya tetap kasta tinggian dia gitu kan? Karena Raja Mesir menghargai Abraham sebagai nabi.
Makanya Raja Mesir menghadiahkan putrinya sebagai asisten istrinya Nabi gitu. Lu mau sebut dia hamba tapi dia kedudukannya lebih tinggi dari lu gitu loh. Gimana dong? Iya, benar. Oke, itu pertama ya. Oke. Oke. Berikutnya, soal Ismail. Abraham punya anak Ismail umur 86 tahun. Oke. Abraham punya anak Ishak umur 100 tahun. Tuan mana? Ismail. Tuan Ismail. Beda 14 tahun ya. Iya. Ketika Ishak sudah disapi, artinya sama ibunya Sarah sudah disapi, barulah si Ismail diusir, suruh pergi oleh Sarah. Karena dianggap mungkin Ismail mengolok-olok anaknya Ishak gitulah. Kan ada ceritanya kan diusir kan. Sekarang baca sendiri ya. Baca sendiri. Ini kan cerita Ishak lahir. Oke. Setelah Ishak lahir kan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dari sini kan. Coba dibaca sampai habis. Di situ ada 2 tempat yang pernah ditempati oleh Hagar dan Ismail. Coba. Atau pakai ini deh biar. Anak-anaknya itu tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah segala tanya karena hal yang hidupnya itu dan segala yang dikatakan kepada manusia. Udah baca? Di mana Hagar pernah tinggal? Pakai ini aja nih. Gurun Beersheba. Beersheba. Ingetin ya. Ini kan Beersheba kan? Ini nih sorry. Kan mengusir. Di sini nih. Tinggal di mana? Di padang gurun Beersheba ketika air di kedepannya hubungan. Dicatat. Hagar Ismail pernah tinggal di Beersheba. Terus kemudian ada di ayat yang paling bawah nih. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berarti Hagar sama Ismail tinggal di Paran setelah Ismail besar kan? Menjadi seorang pemanah. Sebelum besar tinggalnya di